Ini sepertinya permainan ini bro, jadi membuat harga itu mepet biar terasa nanggung. Jadi pada waktu kamu beli, mungkin nanti keluar ya 50-50, wah nanggung ini, nambah segini dapat 50-60 Ti nambah. Oh nanggung loh bang, ambil aja yang 16 GB, nambahnya cuma segini, oh ya 16 GB. Loh gak nanggung ah, mending kamu ngambil 50-70, oh ya akhirnya sampai ke 50-90 bro. Karena efeknya efek nanggung bro, wah ini sistem bisnis ini kalau kayak gini nih bro. Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kisian di Kiascom Channel. Di depan saya ada 3 GPU yang akan saya tes. Jadi ini adalah GPU terbaru dari Nvidia, barusan launching sekitar 1 mingguan masuk di Indonesia, tapi masih ada lagi yang lebih murah bro. Ini termasuk VGA idaman, karena seri sebelumnya itu termasuk VGA idaman bro. 4060 series, 4068 GB, Ti 8GB, Ti 16GB. Sekarang keluar kakaknya 5060, 5060 Ti 8GB dan 5060 Ti 16GB. Ini pasti jadi favorit bro. Kalau untuk speknya ya jelas lebih baru ini, performanya lebih bagus ini. Tapi harganya bro sama loh. Saya bilang sama itu karena ya nggak terlalu jauh perbedaannya. Contohnya ya Gigabyte 4060 Ti 16GB itu di 8 juta sekian. Kalau 5060 Ti 16GB merek Inno 3D, entah itu Palit, entah itu Zotac, entah itu Gainward, itu harganya di 8 juta. 8 juta, 8 juta. Galau nggak? Galau. Tapi kalau 5060 Ti 16GB Gigabyte Asus MSI sudah itu jebol di atas 9 juta bahkan 10 juta. Tapi kalau versi tengahnya harganya sama aja, versi tingginya dari 4060 Ti 16GB seperti Gigabyte Asus MSI. Bingung? Bingung. Tapi kalau sama 5060 Ti yang 8GB lebih murahan ini daripada 4060 Ti 16GB. Kenapa 4060 series ini tidak turun? Karena memang shorted, memang mau dimatikan dan peminatnya itu banyak banget peminatnya untuk 4060 series ini bro. 4068GB dulu 4,5 juta, naik 5 juta, sekarang 5,5. 4060 Ti 8GB dulu di 6, sekarang naik 7. Yang 16GB dulu 7, sekarang 8 juta. Kalau ini masih anget di 7 sampai 10 juta tergantung dari brandnya. Tapi mungkin loh ya, kamu bisa komen di bawah ya. Siapa tahu ini dibikin sorted juga bro, dibikin langka, biar ini benar-benar habis, harganya nggak bentrok, baru ini dibiarkan. Ya, nggak tahu lah itu strateginya orang-orang super kaya yang ada di sana bro. Oke ya, sekarang saya akan bahas VGA terbaru, desain bodinya, apa sih perbedaannya dengan GPU 4060. Check it out. Nah ini 5060 Ti dari Inno 3D, ada 2 varian, 8GB sama 16GB, sama aja bentuknya, nggak ada perbedaan. Terus garansinya dari Metro Data. Bodinya lebih kecil ya, beda dengan 5070, 80, 90 yang gede. Ini cuma di 2 slot, tapi kalau 57 ke atas 2,5 sampai 3 slot untuk nancep ke casingnya. Kalau yang punyanya Inno 3D ini versi tengah-tengah, bodinya bukan metal ya, ini bukan metal, dari plastik aja, cuma didesain seolah-olah kayak metal. Ada 2 fan di sebelah sini, terus sistem pendinginannya panjang segini bro, cuma PCB-nya segini, heatsinknya segini panjangnya. Pakai 8 pin, nggak pakai 12 VHPWR. Bagian belakangnya ini metal, backplate-nya Inno 3D. Sistem pendinginannya itu dari sini disalurkan melalui heatsink, panasnya sudah berkurang baru dibuang melalui sini bro, kena fan yang ada di sebelah sini, gitu loh bro. Jadi dialurkan biar lebih berkurang panasnya, baru dibuang melalui fan. Di sini PCIe-nya, heatsinknya panjang, bagian belakangnya seperti ini, bagian depan ya ini ya, bagian belakangnya 1 HDMI dan ada 3 display port. Terus kelebihannya ini ya pakai GDDR7 bro. Beda dengan 4060 Ti masih pakai GDDR6.
Perbedaan antara 5060 Ti 16GB sama 4060 Ti 16GB ini sama-sama ada varian 8, ada varian 16. Sama-sama 128 bit. Bedanya ini sudah GDDR7, kalau 4060 Ti itu masih GDDR6. Kalau 5060 Ti ini sudah pakai PCIe 5.0x8, kalau 4060 Ti itu 4.0x8. Nah, ada perbedaan ini bro, GDDR7 sama PCI-nya sudah 5. Ini untuk compare di tag power up ya, jadi tidak ada efek boosting dari sebuah brand kayak brand Inno, Asus, GKP itu kan sukanya memboosting bro. Jadi ini spek defaultnya di tag power up ya, sama-sama Taiwan Semiconductor. Terus kalau yang 5060 Ti ini 4 nanometer, kalau 4060 Ti 16GB itu 5 nanometer, tapi itu jarak terdekatnya aja. Tapi kalau kamu lihat dari jauh itu ada yang 20 nanometer, 30 nanometer, 10 nanometer, tapi yang paling dekat, paling dempet itu di 4 nanometer. Itu sudah dijadikan bahan promo 4 nanometer. Kayak gitu bro ya. Kalau untuk bandwidthnya ini di 448 GB per second. Kalau 4060 Ti 16GB ini di 288 cc 100 ya bro ya. Terus kalau untuk base clocknya 5060 Ti ini di 2,4 sampai 2572. Kalau 4060 Ti ini di 23 sampai 2535 ya sama aja. Belum lagi kalau kamu beli yang merek yang sudah di boosting sampai 2600 ya bisa lebih kenceng lagi bro. Terus habis gitu kalau untuk shading unit ini sangat mepet. 4.600 sekian melawan 4.300. Loh, mepet banget, cuma 300. Harusnya CUDA core-nya itu selisih 1000 lah ya. Ini cuma 300 loh, bro. Terus RT core-nya 36 sama 34. Loh, selisihnya mepet, bro. L2 charge-nya sama 32, SM Con-nya 36 sama 34. Loh, mepet lagi, bro. Terus kalau untuk FP32 floating-nya ya 23,7 teraflop sama 22 sekian, cuma selisih 1 bro. Loh, mepet lagi ya? Iya, mepet ini bro. Gimana ini kok nggak ada peningkatan ini ya? Apa mungkin dibikin seperti ini ya? Bikin nanggung kayak gini nih ya. Kalau untuk TDP-nya sama aja seperti yang tadi ya bro, 180 sama 165 watt. Sukesnya ya 450, 550 sama 650 oke lah. Terus kalau untuk port HDMI-nya ada satu, itu yang 2,1B. Kalau yang DisplayPort-nya ini 2,1B juga. Kalau yang 4060 Ti itu bukan 2,1B DisplayPort-nya, 1,4A loh. Jadi DisplayPort-nya lebih tinggi, teraflop-nya tinggi, nanggung, CUDA core-nya juga nanggung, bit-nya sama, grafik dual data rate-nya lebih tinggian ini. Terus apalagi ya, bandwidth-nya lebih tinggi tapi nggak tinggi-tinggi banget gitu loh. Jadi bisa dibilang nanggung aku antara beli 4060 Ti 16GB atau sekalian aja 5070 ya yang non Ti. Karena harganya juga selisih 1,5 juta bro. Waduh, ini sepertinya permainan ini bro. Jadi membuat harga itu mepet biar terasa nanggung. Jadi pada waktu kamu beli, mungkin nanti keluar ya 50-50, wah nanggung ini, nambah segini dapat 50-60 Ti nambah. Oh nanggung loh bang, ambil aja yang 16GB, nambahnya cuma segini, oh ya 16GB. Loh gak nanggung ah, mending kamu ngambil 50-70, oh ya akhirnya sampai ke 50-90 bro. Karena efeknya efek nanggung bro. Wah ini sistem bisnis ini kalau kayak gini nih bro, jaraknya sangat pendek. Sekarang saya coba di 3 game ya, 3 game 3 GPU, ada 4060, 8GB, 5060 Ti yang 16GB sama 4060 Ti yang 16GB. Speknya sama, pakai Ultra 7. Memorinya saya pakai memori dari tim T-Force Delta Eco RGB DDR5 32GB 2x16GB 6000 mHz. Ini support sama dua ya, Intel SMP 3.0 dan AMD Expo. Jadi kamu bisa overclock ini bro. Yang paling ciamik soro bodinya ini full metal ya, full metal, cakep kayak transformer. Ini terbuat dari 100% PCR, 80% alu dan ada logo Eco, berarti memorinya sudah go green. Terus habis gitu yang paling ciamik soro, ini bisa dibilang satu-satunya
fungsinya memori untuk saat ini ya. Memori gaming tapi bisa bertindak sebagai memori server. Memori server kan ECC, kalau ini on-die ECC, on-die error correction code. Apa sih fungsinya? Bisa menghandle kerusakan. Terus fungsi memori, transmisi, akurasi bit, stabilisasi, dan overclock biar lebih maksimal. Intinya, pada waktu memori ini mengalami kerusakan, dia bisa membetulkan sendiri. Memori gaming, tapi seperti memori server ini bro. Kalau untuk storage-nya saya pakai tim T-Force G70 Pro 2TB PCIe Gen 4. Ini speednya 7.000 coy, bukan 5.000 apalagi 2.000. Wah, NVMe apa itu? Ini 7.000 benar-benar memori gaming dan dingin. Kenapa? Karena ada heatsinknya. Heatsinknya ini metal. Heatsink ini sebagai transfer panas dari chipset-chipset yang ada di sini bro. Makanya heatsinknya tebal. Tapi tebal gini, ini bisa masuk ke PS5 loh. Jangan salah bro, bisa masuk ke PS5 tebal banget. Di sini sudah ada thermal pad-nya, bagian bawahnya heatsink. Jadi bagian bawah sama bagian atasnya ini full heatsink. Aluminium 2280 M2 PCIe SSD. Terus kalau untuk chipsetnya ini sudah di RAM charge bro. Wow, jami ya, sudah di RAM ada di sini bro. Ini yang bikin mahal nih di RAM-nya ini bro. Jadi dia bisa menyimpan apa yang kita kerjakan selama ini. Jadi pada waktu kita panggil tidak dipanggil ulang, sudah tinggal ngambil kayak di lacinya gitu loh bro. Sudah tersimpan database-nya. Jami Soro ini bro. Tim G70 Pro. Terus settingannya saya ngikut yang 4060 Ti 8GB karena nggak mungkin 4060 Ti 8GB ini saya setting ke ultra, malah drop gak karu-karuan. Jadi maksimal performance dari 4060 Ti 8GB saya adopsi ke 4060 Ti 16GB dan 5060 Ti 16GB. Cekidot. Oh, did you cry when I found you in the night? Staying up till 5 AM, told me you and him were friends. Woke up in a burning home, blame myself, I should have known. The staying up late, sealed our fate, buried in the catacombs. Setting fire to the life we made, such a fucking waste of time. Said you love me till my heart decays, 'cause my darling changed my mind. It touched my heart. Too afraid to find that you changed your mind from sleepless nights. Was I part of your design? Pushed until I broke alone. No one heard my heart explode. It's a suicide dive, just knew when you die and question everything you know. Setting fire to the life we made, such a fucking waste of time. Said you love me till my heart decays, 'cause my darling changed my mind. Touch my heart.
my heart online. It darks my heart online. Nah, seperti itu perbedaan antara 3 GPU. Perbedaannya ya antara 15%-an ya, hampir ke 20%. Tapi kalau sudah DLSS 4 kalinya dinyalain multi frame generation, waduh terbangnya nggak karu-karuan. Tapi bisa dibilang itu nggak fair. Karena yang 4000 series kan hanya ada DLSS aja bro. Nggak sampai multi frame generation sampai 4 kali. Multi frame generation tapi nggak 4 kali. Tapi kalau yang 5000 series ini 4 kali. Jadi nggak fair bro sebenarnya. Fairnya itu pada waktu DLSS-nya off. Wah, itu baru perbedaan real dari GPU, bukan fake FPS. Kalian pilih mana? Bingung? Sama, saya sebagai pedagang aja bingung bro. Oke, saya Deddy Christian di Kiascom Channel, salam teknologi.